Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga dalam peringatan Hari Ibu ke-94 mendorong para perempuan untuk terus berkarya, mandiri, tangguh, dan percaya diri. Perempuan memiliki andil dalam kemajuan bangsa. Dari tangan perempuan lahirlah generasi emas pemimpin bangsa. Selamat Hari Ibu untuk sebuah perempuan Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga dalam peringatan Hari Ibu ke-94 di Balai Semarak Bengkulu meminta agar perempuan Indonesia terus berkarya dan maju bersama. Perempuan dinilai Menteri PPPA turut menentukan kemajuan suatu bangsa. Hal itu dilihat dari kualitas diri seorang perempuan yang menjadi ujung tombak mensejahterakan masyarakat. Dari tangan seorang perempuan lahirlah generasi-generasi emas bangsa yang akan memimpin negeri di masa depan. Isu kesetaraan gender juga tak luput dari perhatian Menteri PPPA. Bintang Puspayoga meminta agar perjuangan perempuan Indonesia dalam kesetaraan tidak berhenti. Dirinya menilai perjuangan perempuan mewujudkan kesetaraan gender masih panjang. Perempuan masih dikategorikan sebagai kelompok rentan yang tertinggal dalam bidang pembangunan. Ketertinggalan bukan disebabkan lemahnya perempuan, namun lebih kepada kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat yang menghambat langkah perempuan dalam kesetaraan. Tercatat 70% perempuan Indonesia masuk dalam usia produktif dan jumlah perempuan hampir setengah dari populasi Indonesia. Sesuai dengan tema Hari Ibu tahun 2022 yakni Perempuan Berdaya Indonesia Maju, Kementerian PPPA telah bersinergi dengan berbagai instansi dan organisasi untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan semangat perempuan dalam berkarya, seperti melakukan seminar, sosialisasi, pemberian bantuan sosial, talk show, kunjungan ke berbagai kegiatan perempuan, hingga pemberian penghargaan kepada sosok perempuan inspiratif. Bersama-sama kita teruskan perjuangan para perempuan pendahulu untuk mencapai kesetaraan yang seutuhnya, bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip equal partnership, di mana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan kaum laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa. Selamat Hari Ibu ke-94 untuk seluruh perempuan kebanggaan Indonesia. Saya sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kerja kerasnya. Demikian juga terima kasih yang setulus-tulusnya atas kontribusinya yang sudah diberikan oleh perempuan di seluruh Indonesia, baik sebagai anak, baik sebagai istri, maupun sebagai teman perjuangan. Menutup pidatonya, Menteri PPPA menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan kontribusi perempuan Indonesia, baik anak, istri, maupun teman perjuangan. Kontribusi ini disebut Menteri PPPA akan membuat perempuan semakin berdaya, mandiri, tangguh, kreatif, inovatif, dan percaya diri. Selamat Hari Ibu Perempuan Indonesia. Menaker Ida Fauzia dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 menyebut Undang-Undang Ciptaker mampu memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh sekaligus pegawai ketenagakerjaan. Perlindungan berupa sistem pengupahan dan jaminan sosial. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan peningkatan perlindungan kepada pekerja atau buruh dalam relasi industri dan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi pengupahan juga menjadikan upah minimum sebagai safety net dan memperkenalkan upah berbasis produktivitas untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengatur secara baik bagaimana hubungan kerja itu berdasarkan PKWT, PKWTT, dan di situ kita menjamin pekerja kontrak pun diberikan perlindungan sosialnya. Kemudian dari sisi pengupahan di Undang-Undang Cipta Kerja ini meneguhkan bahwa upah minimum adalah benar-benar safety net. Kita perkenalkan upah berbasis produktivitas untuk pekerja di atas 1 tahun. Kita sehingga harapannya tidak setiap tahun ribut berkaitan dengan penetapan upah minimum. Benar-benar Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan, kemudian turunannya Undang-Undang Cipta Kerja juga menegaskan bahwa upah minimum adalah safety net
untuk pekerja di bawah 1 tahun. Kemudian dari sisi jaminan sosial, Kemenaker mencoba meningkatkan perlindungan dari resiko kehilangan pekerjaan dengan mengenakan sistem jaminan sosial yang baru, yakni jaminan kehilangan pekerjaan. Melalui program ini, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Dengan jaminan tersebut, pekerja juga dapat menerima manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan. Setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat dengan jumlah 45% dari upah di 3 bulan pertama dan 25% dari upah di 3 bulan berikutnya. Dari sisi kesejahteraan, Kemenaker juga mendorong penyediaan fasilitas kesehatan pekerja di perusahaan, termasuk juga memberikan bantuan pemerintah untuk mengatasi beberapa kondisi nasional yang mempengaruhi kemampuan daya pekerja. Kemudian yang berikutnya kita meningkatkan dialog sosial, kita memperkuat lembaga tripartit, lembaga Dewan Pengupahan Nasional sebagai bagian kita untuk melakukan dialog sosial. Jadi kita juga melakukan reformasi pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, perdagangan karbon merupakan salah satu upaya dan komitmen Indonesia dalam menekan laju perubahan iklim dunia. Menteri Keuangan dan kementerian lain akan mendorong Pemda memberikan pos dalam APBD untuk mengidentifikasi daerah atau sektor yang masih menghasilkan karbon. Saat ini, Indonesia sedang mempersiapkan pasar karbon dalam menangani perubahan iklim melalui penerbitan Perpres nomor 98 tahun 2021 terkait penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakornas Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup tahun 2022 menegaskan, pihaknya bersama BPDLH, KLHK, dan kementerian lainnya akan mendorong Pemda memberikan pos dalam APBD untuk mengurangi emisi karbon sebagai upaya mencegah perubahan iklim. Melalui pasar karbon, Indonesia akan melakukan tracking, mengidentifikasi daerah dan sektor yang masih menghasilkan atau menurunkan karbon, sehingga kalkulasi nantinya bisa diperdagangkan di dalam maupun luar negeri melalui ekspor kredit karbon dengan skema perdagangan karbon. Kredit karbon yang dijual umumnya berasal dari proyek-proyek hijau. Lembaga verifikasi akan menghitung kemampuan penyerapan karbon oleh lahan hutan pada proyek tertentu dan menerbitkan kredit karbon berbentuk sertifikat. Namun demikian, ia pun mengingatkan adanya pasar karbon juga tidak boleh merugikan target Nationally Determined Contribution terbaru Indonesia, yaitu pengurangan emisi sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Karbon yang Bapak dan Ibu sekalian sudah turunkan itu bisa diklaim kreditnya. Itu yang namanya nanti carbon price. Makanya kita harus membuat pasar karbon di Indonesia. Kalau kita bikin pasar karbon di Indonesia, harganya harus sama dulu. Jangan ada di tempat yang lain $2, ada yang $4, dan kemudian rezim mengenai jual beli karbon antar daerah, antar sektor, dan yang paling pelik antar negara. Ini yang Ibu Siti selalu sangat hati-hati, jangan sampai kita udah menurunkan karbon diklaimnya sama negara lain yang membeli karbon kita, apalagi harganya murah. Itu yang mungkin perlu untuk kita siapkan bersama, sehingga pada saat nanti kita bisa mengorganize climate change yang tadi Bapak Presiden sudah sampaikan mau menurunkan karbon. Kita bisa tracking, kita turunkan, kita bisa identifikasi daerah mana dan sektor atau kegiatan mana yang menurunkan CO2, yang masih menghasilkan CO2. Kemudian kalkulasinya itu kemudian bisa diperdagangkan di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kita bisa ekspor kredit karbon. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan dialog menekan kasus KDRT dalam rangka penurunan kekerasan bersama rekan saya Bilkis Sabila sesaat lagi.